Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Al-Kampari dalam acara Sejarah Negeri Melayu. Hari ini kita akan mengangkat tema Profesor Dr. Hamka, Riau Tanah Melayu, Pusat Kedatuan Sriwijaya. Profesor Dr. Hamka adalah tokoh agama yang lahir di Sumatera Barat. Dari pemikirannya telah banyak lahir karya-karya termasyhur. Salah satunya adalah buku bertenden sejarah dengan berjudul Dari Perbendaharaan Lama. Ketika membalik kembali halaman buku Dari Perbendaharaan Lama ini yang diterbitkan Pustaka Panji Mas Jakarta 1982, bahwa Profesor Dr. Hamka menyampaikan pandangan tentang sejarah Riau. Dalam buku Dari Perbendaharaan Lama tersebut, Hamka menyatakan bahwa dalam menggali sejarah Riau, maka dengan sendirinya Muara Takus akan menjadi objek kajian yang sangat penting. Dalam buku tersebut, Hamka membuat pertanyaan tentang Sriwijaya. Di mana letak Sriwijaya lama itu? Apakah di Bukit Siguntang Palembang atau di Muara Takus Kampar Riau? Mari kita kuak pertanyaan tersebut berikut ini. Dalam buku Perbendaharaan Lama, Hamka mengutip teori Profesor Fatemi dari Pakistan yang pernah menjadi profesor tetamu di Universitas Malaya sekitar tahun 1960 yang dimuat dalam majalah ilmiah Islamic Studian yang terbit di Karachi pada bulan Maret 1962. Menurut teori Fatemi, pusat kerajaan Sriwijaya ialah Muara Takus. Fatemi menyalin apa yang tulis oleh penjaga Arab terkenal Al-Jahiz dalam bukunya Kitab Al-Hayawan ketika membicarakan tentang Al-Fil atau gajah dalam pasal huruf Alfa. Dari Perbendaharaan Lama ini, Hamka juga mengatakan bahwa Maharaja Hindi pernah berkirim surat kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Rasulullah, pendiri dinasti Bani Umayyah, dan berkirim surat pula kepada Umar bin Abdul Aziz dari Khalifah Bani Umayyah juga. Dalam surat itu juga, Maharaja Hindi menyebutkan alamat-alamat kebesarannya atau urutan-urutan gelarnya, di antaranya bahwa Baginda mempunyai kenderaan 1000 ekor gajah. Baginda juga mempunyai dayang-dayang inang pengasuh di istana, 1000 putri, anak raja-raja yang bernaung di bawah payung panjinya. Baginda mengucapkan terima kasih atas jasa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang telah bersedia mengirim beberapa barang hadiah. Tentang tahun peristiwa tersebut, tahun pengiriman surat itu disebut oleh Fatemi menurut tahun Masehi ialah 718 Masehi, yang di dalam tahun Hijriah ialah 75 Hijriah, artinya masih abad pertama Hijriah. Kita ingat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi dan Nabi wafat tahun 632 Masehi. Sebab itu memang tepat jika dikatakan bahwa di abad pertama Hijriah Islam telah datang ke negeri kita ini. Fatemi juga membandingkan pendapat Al-Jahiz dan Schneider. Menurut Fatemi, bahwa di anak benua Hindi sendiri tidaklah terdapat seorang maharaja yang berkekayaan dan berkemegahan sebesar itu di waktu itu. Apalagi Baginda menyatakan bahwa negerinya kaya dengan emas. Setelah Fatemi membandingkan dengan keterangan Schneider di dalam bukunya The Forgotten Kingdom in Sumatra sebagai hasil penyelidikan Schneider tentang Muara Takus, maka Fatemi berpendapat bahwa Maharaja itu tidak lain dari Maharaja Sriwijaya.
Dari ciri-ciri alam yang disampaikan Al-Jahiz dan Schneider telah menjadi alasan logis Hamka untuk menyimpulkan lokasi Sriwijaya yang dimaksud, di mana zaman dahulu di Muara Takus memang banyak gajah dan terdapat pemandian gajah di sana. Adapun ciri-ciri tempat yang dimaksud memang sangat cocok dengan Muara Takus, maka berdasarkan hal tersebut, Hamka menarik kesimpulan bahwa tempat Sriwijaya ialah di Muara Takus. Merujuk keterangan yang didapat dari Al-Jahiz, Schneider, dan Fatemi, maka Hamka menarik kesimpulan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Menurut Hamka, bahwa di abad pertama Hijriah sudah ada hubungan kedatuan Sriwijaya dengan tanah Arab Damaskus dan telah ada keinginan para datu hendak menyelidiki Islam. Bahkan mungkin Baginda Datu sendiri telah masuk Islam. Dalam kesimpulannya juga, Hamka juga menambahkan pula bahwa dalam bekas candi Muara Takus sekarang ini ditaksir memang ada dibuat patung gajah. Nampaknya gajah termasuk binatang sangat penting di masa itu. Oleh karena itu, Hamka sangat cenderung dengan pendapat Al-Jahiz dan Fatemi. Alasan ini diperkuat dengan perbandingan pengalaman memasuki benua Hindia dan anak benua Hindia dalam sejarah Islam sendiri, di mana ketika Hajjaj bin Yusuf di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengirim pahlawan muda Muhammad bin Qasim memasuki benua India yang disebut juga menurut sungainya. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Sindhu. Ketika raja-raja di Hindustan yang negerinya dimasuki oleh pahlawan muda Muhammad bin Qasim dengan angkatan perang Islam itu telah disambut dengan perang yang sangat hebat, bukan dengan cara damai sebagaimana yang dilakukan oleh Maharaja Hindi yang disebutkan dalam kitab Al-Hayawan karangan Al-Jahiz. Kesimpulan Hamka yang merujuk beberapa pendapat itu juga dapat dibandingkan dengan pendapat Codes. Pendapat Codes dalam bukunya Lerayaume Sriwijaya atau Kerajaan Sriwijaya menunjukkan kenyataan bahwa hanya Muara Takus yang paling cocok dengan ciri-ciri pusat Sriwijaya. Dalam bukunya tersebut, Codes mendeskripsikan perjalanan Ising berlayar tahun 671 Masehi sebagai berikut ini. Bahwa di kota Fosi atau Sriwijaya dikelilingi benteng, ditemukan 1000 para budiman yang mempelajari ilmu pengetahuan. Jika pendapat Codes tentang keberadaan benteng kota dilihat berdasarkan kenyataan Muara Takus, maka akan sangat cocok sekali di mana Muara Takus dikelilingi benteng yang tinggi rata-rata benteng 6 meter dan panjang benteng yang mengelilingi Muara Takus adalah 4 km. Sedangkan tentang tempat belajar para budiman tersebut dapat dikonfrontir langsung dengan keterangan Datu Raja Mahadiraja Dubalai yang menyatakan bahwa memang ada tempat belajar orang-orang penjuru dunia di Muara Takus tempo dulu. Sedangkan Riau atau Sumatera Tengah sebagai pusat Sriwijaya juga dinyatakan oleh beberapa sumber antara lain 1. J.L. Mons menyatakan bahwa Muara Takus sebagai pusat Sriwijaya di mana berdasarkan keterangan Ising jika seseorang tegak jam 12 siang maka tidak ada bayang-bayang. Ini menandakan bahwa pusat Sriwijaya berada di garis khatulistiwa di mana hanya Muara Takus situs yang diidentifikasi pusat Sriwijaya yang berada pada garis nol. 2. Purbacaraka. Dalam rangka Purbacaraka membaca prasasti kedudukan bukit yang berangka 683 Masehi, ia berkesimpulan bahwa menurut keyakinan kami, kata Tamuan sama dengan kata Jawa kuno Tamuar, Jawa menengah Temuar, dan Jawa sekarang Temon. Adapun Minanga Tamuan adalah pertemuan dua buah sungai, yakni Kampar Kanan dan Kampar Kiri. Pertemuan dua sungai ini disebut juga Minanga Kanfar.
3. Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya Api Sejarah juga mempertimbangkan teori Makkah yang diusung Buya Hamka yang menyatakan bahwa Islam masuk Nusantara melalui Sriwijaya, di mana ciri-ciri pusat Sriwijaya memiliki kesamaan dengan kenyataan bentuk dan posisi Muara Takus sekarang ini. 4. Johannes Gilbertus de Casparis, seorang filolog dari Belanda, berpendapat bahwa arti keratuan dalam prasasti Sriwijaya sama dengan kedaton atau keraton di Jawa, yakni istana raja. Sedangkan istilah kedatuan bermakna wilayah pemerintahan datu yang disebut juga perdatuan atau verdatvan. Berdasarkan pendapat De Casparis, maka dapat dilihat kenyataannya bahwa hanya di Riau satu-satunya menggunakan bentuk sistem pemerintahan kedatuan di Nusantara dan bahkan di dunia. Sistem kedatuan masih diwariskan secara sistem Saka sampai sekarang ini dalam lingkup adat Andiko 44 Riau dan Sumatera Barat. Mahkota yang dipergunakan masa Sriwijaya juga masih dipergunakan dalam kedatuan di Riau sekarang. Pendapat lain tentang Sriwijaya juga dapat merujuk pada pendapat Nicholas Johannes Koron, sejarawan kebangsaan Belanda yang menerjemahkan Piagam Kedudukan Bukit tahun 683 Masehi. Krom membuat catatan bahwa dia tidak mengetahui arti kata sombau atau sambau, maka diartikan oleh Purbacaraka menjadi perahu. Padahal kata sambau adalah kata dari bahasa asli Kampar Riau yang berarti air naik atau air mulai pasang. Berdasarkan berbagai fakta-fakta yang telah diungkapkan oleh Hamka dan para ahli lainnya, maka arti kata Sriwijaya dapat ditelusuri penggunaan sesungguhnya. Berdasarkan penggunaan kata secara turun-temurun, di mana kata Sriwijaya adalah kata yang merujuk pada gelar Datu Saka yang masih digunakan oleh ahli waris Datu Sriwijaya sampai sekarang ini di Kampar Riau. Berdasarkan konstitusi kedatuan adat Saka Pusaka Lembaga, di mana Sriwijaya bukanlah Raja Pusaka, melainkan gelar Datu Saka Andika yang merupakan raja bagi semua gelar pusaka. Sedangkan Datu Sriwijaya merupakan pusaka bagi Datu Sang Mahasaka yang bergelar Raja Mahadiraja. Sedangkan berhubungan dengan penggunaan istilah Minangatamuar adalah kata turunan dari istilah Minangatamuan pada falsafah hukum kedatuan. Adapun istilah Minangatamuan adalah citra atau pelaksana dari istilah Minangacampa. Gabungan istilah Minangacampa dan Minangatamuan disebut juga dengan Minangakanvau. Semua perlambangan istilah-istilah filsafah tersebut diabadikan di telapak Candi Muara Takus sekarang ini. Demikian dulu pembahasan sejarah negeri Melayu. Kita songsong puncak kegemilangan di masa lalu untuk kejayaan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.